Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satria Adi Prasetya di kelas matematika online, tentunya masih di Tebar Kebaikan Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas latihan soal, yaitu terkait dengan materi peluang kejadian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video pembahasannya. Soal nomor 11. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa. 20 siswa gemar matematika, 21 siswa gemar IPA, dan 9 siswa gemar matematika dan IPA. Akan dipilih satu siswa, peluang terpilih seorang tidak gemar matematika maupun IPA adalah titik. Nah, berarti langkah awal kita buat mungkin diagramnya terlebih dahulu untuk memperjelas atau untuk mempermudah nanti dalam perhitungan, ya. Nah, dari informasi di atas dapat kita buat diagram Venn. Nah, kita buat diagramnya dulu. Di sini matematika itu ada 16 dan 9. Berarti ada 25 ya. Benar. Terus 21 siswa gemar IPA. IPA itu berarti 9 sama 12. Nah, ketemu 21 ya. Dan 9 siswa gemar matematika. Oke, jadi dari informasi ini bisa kita buat diagram Venn-nya seperti ini. Nah, berarti tersisa 3 orang yang tidak gemar keduanya. Di sini ya, ada 3 orang yang tidak gemar keduanya. Nah, sehingga A, siswa tidak gemar matematika maupun IPA, ada 3 orang, berarti NA-nya sama dengan 3. Nah, S itu seluruh siswa, berarti NS-nya 40. Nah, PA sama dengan NA dibagi NS, NA-nya 3, NS-nya 40. Jadi peluangnya 3/40. Jadi peluang terpilih seorang tidak gemar matematika maupun IPA adalah 3/40. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 11. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 12. Dalam kantong 1 terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Dalam kantong 2 terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Dari setiap kantong diambil 1 kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng putih dari kantong 1 dan kelereng hitam dari kantong 2 adalah. Oke, berarti ini nanti kita cari peluangnya satu persatu. Dari kantong 1 berapa, peluang dari kantong kedua berapa. Oke, yang diketahui dari kantong 1 itu ada 5 merah, 3 kelereng putih. Kantong 2 ada 4 kelereng merah, 6 kelereng hitam. Nah, ini merupakan kejadian saling bebas karena tidak ada saling terkait ya. Kantong 1 ada kantong 2, berarti kejadian saling bebas. Terambil kelereng putih dari kantong 1 dan kelereng hitam dari kantong 2. Ingat, ini putih dari kantong 1, berarti 3/8 ya, 3/8. Terus hitam dari kantong 2, hitam kita punya 6, berarti 6/10. Sehingga PA dan B itu PA dikali PB, berarti putih dari kantong 1 tadi 3/8. Terus PB nya berarti yang tadi hitam 6/10. Tinggal kita kalikan, hasilnya 18/20, kita sederhanakan menjadi 9/40. Jadi peluang terambilnya kelereng putih dari kantong 1
dan kelereng hitam dari kantong 2 adalah 9/40. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 12. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 13. 4 disket diambil secara acak dari 10 disket yang 2 diantaranya rusak. Jadi kita punya 10 disket, 2 diantaranya rusak. Berarti masih ada 8 disket yang kondisinya baik. Nah, peluang yang terambil tidak ada disket yang rusak adalah titik. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan kombinasi ya. Jadi perlu kalian ingat nanti kalau bertemu soal tipe seperti ini bisa kalian selesaikan dengan kombinasi. Nah, di sini terdapat 8 disket baik dan 2 disket yang rusak. Oke ya. Tadi ada 10 disket, 2 diantaranya rusak, berarti masih ada 8 yang baik. Jadi peluang diambil 4 disket baik ya. Di sini peluang yang terambil tidak ada yang rusak, berarti peluang terambilnya semuanya baik. Nah, kita punya 8, diambil 4 nih. Berarti nanti kita cari NA nya sama dengan kombinasi 8, 4 seperti itu. Nah, mencari NS nya gimana? Nah, karena kita punya 10 disket, diambil 2. Karena kita punya 10 disket diambil 4, berarti kombinasi 10, 4. Oke, di sini peluang diambil 4 disket baik. Nah, PA sama dengan NA dibagi NS. NA nya tadi kombinasi 8, 4, NS nya kombinasi 10, 4. Kombinasi 8, 4 itu 70, kombinasi 10, 4 itu 210, sama dengan 1/3. Nah, untuk perhitungannya ini ya, kombinasi 8, 4 berarti 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 4 faktorial. Kita jabarkan hasilnya 70. Terus untuk kombinasi 10, 4 berarti 10 faktorial dibagi 4 faktorial 6 faktorial. Hasilnya 210. Oke. Jadi kesimpulannya, peluang terambil tidak ada disket yang rusak atau peluang terambil keempat-empatnya itu disket yang baik adalah sebesar 1/3. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal yang nomor 13. Oke, soal nomor 14. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Dari kotak itu diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola merah adalah titik. Oke, di sini peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola merah. Nah, kita cari ke semua kejadian yang mungkin ya. Sekurang-kurangnya 1 bola merah, berarti bisa 1 merah ataupun bisa kedua-duanya berwarna merah, gitu ya. Jadi bisa 1 merah 1 putih, atau bisa juga 2 merah. Intinya bola merahnya minimal harus ada 1 bola merah, seperti itu intinya ya. Sehingga yang pertama itu 1 merah 1 putih, berarti anggap saja ini P1 ya. Berarti P1 nya sama dengan kombinasi 41 kali kombinasi 61. Nah, ini dapat dari mana? Kombinasi 41 berarti kita punya 4 merah, diambil 1 merah, berarti kombinasi 41. Nah, yang 1 putih berarti kombinasi
6 bola putih diambil 1 putih, sehingga kombinasi 6 1. Dibagi NS-nya, NS-nya itu berapa? Oke, dalam kotak ada 10 bola, berarti kombinasi 10 diambil 2, kombinasi 10 2. Oke, kombinasi 41 itu 4, kombinasi 61 itu 6, kombinasi 10 2 itu 45. Oke, untuk cara perhitungan nanti saya serahkan ke kalian semua. Terus kita peroleh 4 kali 6 24 per 45. Kita sederhanakan berarti 8 per 15. Oke, jadi seperti itu. Terus kemudian kejadian yang kedua, kita masih punya kejadian terambilnya 2 bola merah. Nah, 2M. P2 nya berarti 2 merah, kita punya 4 bola merah, diambil 2, berarti kombinasi 4 2. Nah, karena tidak ada putih yang terambil, ya sudah, berarti kombinasi 4 2 dibagi NS nya tadi, kombinasi 10 2. Nah, kombinasi 4 2 itu 6, kombinasi 10 2 itu 45, sehingga kita sederhanakan hasilnya 2 per 15. Oke, untuk perhitungan bisa kalian mungkin bisa kalian sederhanakan atau bisa kalian hitung sendiri terlebih dahulu. Jika ada yang bingung bisa kalian tinggalkan komentar di bawah. Nah, jadi peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola merah itu adalah 8 per 15 ditambah 2 per 15. Hasilnya 10 per 15. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 ya, berarti 2 per 3. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 14. Next, soal berikutnya. Soal nomor 15. Di suatu toko terdapat selusin lampu, di mana 3 diantaranya rusak. Ada seorang pembeli yang akan membeli 3 lampu. Oke, ini ada satu orang pembeli yang akan membeli 3 lampu ya sekaligus ya. Peluang pembeli tersebut mendapatkan minimal 2 lampu yang tidak rusak adalah titik. Peluang pembeli tersebut mendapat minimal 2 lampu yang tidak rusak. Oke, jadi ini nanti kita cari kejadian-kejadian yang mungkin. Nah, dari informasi di atas terdapat 9 lampu tidak rusak dan 3 lampu yang rusak ya. Karena kita punya selusin lampu 12 ya. Yang 3 rusak berarti sisanya ada 9 yang tidak rusak. Oke, peluang pembeli tersebut mendapat minimal 2 lampu yang tidak rusak. Oke, berarti kita cari kejadian-kejadiannya dulu yang mungkin. Yang pertama itu 2 tidak rusak, terus kemudian yang 1 rusak. Kemudian yang kedua, ketiga-tiganya tidak rusak. Ya, karena di situ dijelaskan minimal ada 2 lampu yang tidak rusak. Ini ya, minimal ada 2 lampu yang tidak rusak. Kalau 2 lampu tidak rusak berarti ada 1 lampu rusak. Nah, kejadian yang kedua yang mungkin ketiga-tiganya lampunya tidak rusak. Nah, untuk perhitungannya seperti ini hampir sama seperti soal nomor 14 yang tadi ya. Kita punya 9 tidak rusak, diambil 2 tidak rusak, berarti kombinasi 9 2. Terus kita punya 3 rusak, diambil 1 rusak, berarti kombinasi 3 1. Nah, untuk NS-nya kita punya 12 lampu, diambil 3 lampu, berarti kombinasi 12 3. Nah, hasilnya ketemu 27 per 55. Untuk perhitungannya saya serahkan ke kalian semua. Terus kejadian yang kedua itu ketiga-tiganya lampunya itu tidak rusak.
Berarti kita punya 9, diambil 3 yang tidak rusak, ya. Berarti kombinasi 9, 3. Nah, NS-nya masih sama yang seperti P1 tadi. Kita punya selusin lampu, 12 lampu, diambil 3, berarti kombinasi 12, 3. Nah, hasilnya ketemu 21/55. Nah, jadi peluang pembeli tersebut mendapatkan minimal 2 lampu yang tidak rusak itu adalah 27/55 ditambah 21/55. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya 48/55. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 15. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran latihan soal ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semoga dalam pembelajaran selanjutnya kalian akan lebih dipermudah lagi, ya. Jadi saran dari saya, perbanyak latihan soal, karena semakin banyak latihan soal, pengalaman kalian akan semakin banyak pula. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di kelas matematika online, tentu masih bersama saya Satria Adi Prasetya di channel Tebar Kebaikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.